Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Masih di dalam Islam isu dan kontemporer berkenaan dengan mulaisme, keputusan demokrasi berdasarkan syariah. Ini adalah pandangan yang kaku dari latar belakang pemikiran ortodoks mengenai pengertian demokrasi modern dari rakyat muslim, di mana dipersyaratkan bahwa mullah atau ulama memiliki hak menentukan validitas keputusan demokrasi berdasarkan syariah. Kalau ini diberlakukan, maka keadaannya sama saja dengan menyerahkan otoritas legislatif tertinggi, bukannya di tangan Tuhan, melainkan ke tangan golongan ortodok atau sekelompok ulama. Kalau kita menyadari begitu besarnya perbedaan-perbedaan fundamental di antara para ulama muslim itu, mengenai apa yang disebut bagian atau bukan bagian dari syariah, maka konsekuensinya jadi mengerikan. Begitu banyaknya aliran jurisprudensi di dalam aliran ortodoks. Bahkan di dalam satu aliran saja, para ulama itu tidak memiliki kesatuan pendapat atas suatu fatwa. Apalagi kalau diingat bahwa jurisprudensi mengenai apa yang dimaksud sebagai keinginan Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam syariah Islam, telah mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai periode sejarah. Hal ini menjadi suatu masalah yang kompleks bagi dunia kontemporer Islam yang sebenarnya masih sedang mencari bentuk identitas sejatinya. Tambah jelas bagi para intelektual muslim bahwa satu-satunya titik temu di antara para ulama itu adalah tuntutan mutlak mereka mengenai pelaksanaan syariah. Revolusi di Iran misalnya telah menambah gairah para mullah di negeri-negeri dengan mayoritas muslim sunni. Menurut pikiran mereka, kalau Khomeini bisa berhasil, kenapa mereka tidak bisa? Selanjutnya adalah fantasi mereka, negeri impian mereka. Akhirnya umat yang menjadi bimbang, apakah mereka akan memilih ayat-ayat Tuhan atau pedoman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah orang-orang dari masyarakat tidak bertuhan untuk menuntun dan membentuk manifestasi politik mereka? Masalah ini menjadi amat sulit bagi orang awam yang merasa dirinya berada dalam kebingungan dan kerancuan. Rakyat banyak di negeri-negeri Muslim mengagungkan Islam dan siap mati untuk Allah Ta'ala dan kehormatan Rasul-Nya. Namun ada sesuatu dalam skenario keseluruhan yang membingungkan mereka, menimbulkan kegalauan dan rasa takut yang sangat. Walaupun pemerintah katanya amat mencintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, tetapi begitu banyak kenangan berdarah di masa lalu akibat pengaruh para mullah atau mereka yang memanfaatkan mulaisme untuk mencapai keuntungan politis mereka. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, adapun para politisi muslim, mereka kelihatannya terpecah dan tidak bisa memutus. Beberapa dari mereka tidak tahan untuk memanfaatkan situasi demikian dengan cara berpihak kepada para mullah dan membantu mereka. Di dalam hati kecil, mereka berharap bahwa pada saat pemilihan umum nanti, bukan para mullah yang terpilih sebagai penjaga syariah, tetapi dirinya sendiri. Mereka mengharapkan rakyat banyak akan lebih mempercayai mereka sebagai penjaga syariah dibanding dengan para mullah, karena hidup masih akan lebih mudah di bawah pemerintahan mereka dibanding pengendalian kaku dan kejam dari para penjaga surga tersebut. Para politisi yang lebih berhati-hati
yaitu mereka yang memiliki pandangan jauh ke muka, sudah melihat bahwa ini adalah permainan yang berbahaya. Hanya saja sayangnya, mereka kemudian menjadi minoritas. Susah membayangkan bahwa politik, kemunafikan, kebenaran, dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai luhur bisa bergandengan tangan. Pada akhirnya, kalangan intelektual akan lebih cenderung kepada demokrasi. Mereka mencintai Islam, tetapi ketakutan akan pemerintahan teokratik. Mereka menganggap demokrasi bukan sebagai alternatif dari Islam, melainkan sebagai filsafat politik belaka. Al-Quran sendiri menyarankan sistem demokrasi, yang artinya orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan sholat, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka yang membelanjakan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura Surah 42 ayat yang ke-39. Di dalam firman yang lain dikatakan yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan yang penting, dan apabila engkau telah mengambil suatu ketetapan, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat yang ke-160. Jadi sebagai akibat dari pertarungan antar berbagai paksi, maka negeri-negeri Islam yang muda seperti Pakistan jadi berada dalam kebingungan, kerancuan, dan kontradiksi. Para pemilih amat tidak menyukai kembalinya para mula ke Dewan Perwakilan. Bahkan pada saat-saat sedang keranjingan syariah pun, tidak sampai 10% ulama yang berhasil memenangkan pemilihan umum. Hanya saja, karena mereka sudah komit pada penegakan syariat, sebagai imbalan mendapat dukungan dari para ulama. Para politisi tersebut jadi salah tingkah. Jauh di dalam relung kalbu mereka, para politisi itu meyakini bahwa penerapan syariah dalam kenyataannya bersifat paradoksal dengan prinsip-prinsip legislatif suatu dewan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Kalaulah otoritas legislatif berada di tangan Tuhan sebagaimana keyakinan umat muslim, maka konsekuensinya adalah hal itu menjadi hak prerogatif para ulama yang dianggap memahami dan berhak menentukan apa yang dimaksud dengan syariah. Dalam skenario seperti itu, maka proses pemilihan dewan legislatif menjadi tidak adil. Jadi tidak ada artinya dan sia-sia saja. Seolah-olah para anggota parlemen sepertinya hanya tinggal membubarkan tanda tangan di garis titik-titik seperti yang ditunjukkan para mula. Tragis memang bahwa tidak ada politisi ataupun intelektual yang benar-benar mencoba menyelami dan mempelajari bentuk-bentuk pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Quran. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami, jangan campurkan pemerintahan dengan mengiming-iming syariah, supaya suatu negara tidak hancur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.